Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, selamat pagi semuanya. Ini gue mau ngasih tips buat semuanya. Jadi yang di rumah, di belakang rumah atau di sekitar rumahnya ada apa namanya, ada kolam kayak gini. Ini sih gue buatan sendiri. Ini gue buat mengkultur kutu air sama jentik. Cuma ini kutu airnya tidak terlalu banyak, tapi yang dominan jentiknya. Tapi nggak masalah, emang gue nyari jentik juga. Gue panen, gue biasanya memang ngasih makan ikan gue pakai jentik tiap hari gitu. Kutu airnya nggak belum terlalu banyak ya, kalah populasinya dengan si jentik ya. Oke, jadi gue pengen ngasih tips gimana caranya supaya kita bisa panen setiap hari. Nah, ada banyak cara sih. Salah satunya yang paling gampang adalah teman-teman memperluas kolamnya. Ini kebetulan kolam gue kecil banget ya, itu cuma dari bekas buangan air sampah rumah tangga ya. Ini jentiknya lumayan banyak tuh teman-teman, lihat. Nah, ini banyak banget nih. Ini belum gua panen kemarin soalnya. Jadi hari ini gue bisa panen banyak banget. Nah, tips dari gua gimana? Salah satunya caranya adalah ya lo harus memperluas. Tapi ini kan terbatas nih. Nah, gimana caranya dengan kondisi yang terbatas tapi lo bisa panen setiap hari? Nah, tips dari gua teman-teman. Kalau tips dari gua gini. Jadi kalau bisa lu saring ngambil apa namanya, jentiknya itu adalah jentik-jentik yang udah mau menjadi nyamuk gitu, atau udah di tahapan-tahapan akhir gitu. Jadi jentik-jentik yang ukurannya besar tuh saran gua gitu. Karena kalau lu pakai, jadi bisa yang lu gunakan itu adalah gini. Sorry. Jadi lu jangan pakai saringan kayak gini. Tapi kalau lu pengen dapet jentik yang ukurannya kecil-kecil, misalnya buat burayak-burayak yang umurnya udah sebulan, itu bisa juga lu pakai yang kayak gini. Nanti lu saring lagi, lu ambil yang kecil-kecilnya gitu. Jadi lu pakai saringan ini, terus nanti lu saring lagi ke saringan yang lubangnya gede-gede. Nah, bisa lu ambil jentik-jentik yang ukuran kecil. Tapi kalau lu buat ngasih makan ikan secara umum dan lu pengen panen tiap hari, saran gua lu ambilnya itu adalah jentik nyamuk yang ukurannya besar-besar. Jadi jangan pakai saringan yang kayak gini. Nah, kalau pakai saringan yang kayak gini nih, misalnya nih, gue pakai nih. Nah, ini semua jentik yang tertangkap adalah jentik-jentik yang segala ukuran, teman-teman. Yang ukurannya besar, ukurannya kecil, bahkan yang baru menetas aja itu kena semua. Jadi saran gue, lu jangan ambil yang pakai kayak gini saringannya. Tapi lu mendingan pakai saringan yang kayak gini gitu ya. Ini saringan lubangnya agak gede dikit ya. Jadi kalau lubangnya gede, makin gede ya jentik yang lu dapat makin gede. Nah, ini lubangnya nggak terlalu besar. Jadi kalau kayak gini teman-teman ceritanya, lu bakalan ngedapetin jentik yang ukurannya besar-besar gitu. Ini ukurannya besar-besar nih dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi semua jenis jentik itu, semua kelompok ukuran jentik dan umur jentik tuh akan lu tangkap. Tapi kalau lu pakai saringan yang gede kayak gini, lu akan ngambil yang umurnya udah agak dewasa ya. Bahkan kalau lu pakai yang lubangnya lebih gede dari ini, itu ya jentik-jentik yang memang udah mau jadi nyamuk. Jadi kalau jentik-jentik yang kayak gitu kemungkinan ya lingkungan lu akan bersih gitu. Jadi sebelum dia jadi nyamuk, lu udah panen. Jadi gitu sih tips dari gua. Jadi kalau lu pengen panen tiap hari, yang paling mudah yang pertama ya lu perluas ininya. Lu perluas ya kan, lu perluas kolamnya. Gimana caranya ya? Entah lu tambahin lagi. Kalau gua segini udah cukup karena rumah gua kan rumah tipe 36 ya. Luas tanah 150 meter persegi ya. Jadi kalau gede-gede ya nggak bisa lah. Jadi ini terbatas. Ini pun sebenarnya bukan pembuangan full dari sini ya. Sorry. Ini dia. Jadi ini lubang ini gue ambil dari pembuangan, itu pembuangannya keluar itu ke saluran air nanti ke sungai. Nah, ini gue pecahin sedikit dan gue bikin lubang di sini, akhirnya jadi kayak gini gitu. Nah, ini makanan yang ada di sini adalah istri gue kan tiap hari masak nasi. Nah, gue minta airnya tuh dimasukin ke sini. Jadi makanan tiap hari yang ada di sini itu buat jentik dan kutu air adalah apa sih namanya? Tadi air beras ya, kadang ada nasi juga yang keluar-keluar, kadang ada nasi-nasi sisa, jarang ya. Karena rumah gue penuh orangnya, ada 8 orang ya, jadi jarang ada nasi sisa ya. Nah, jadi kalau ada nasi-nasi sisa kadang gue masukin sini juga gitu. Soalnya nasi-nasi sisa tuh akan membusuk dan intinya jadi makanan. Kadang-kadang kalau lagi nggak ada makanan sama sekali ya, dan kadang gue taruh ini juga. Ini kotoran puyuh atau kotoran ayam. Nih kebetulan kotoran ayam dan ini udah lama banget nih, udah hampir sebulan nih kayaknya. Jadi harusnya udah layak diganti. Kalau teman-teman pengen lebih bagus lagi, taruh kotoran puyuh, itu lebih bagus. Gue udah pernah ngebuktiin dulu di video gue sebelum pandemi ya. Gue ngasih makan kutu air itu pakai kotoran puyuh. Nah, itu bukan hanya kutu air, jentiknya pun banyak banget. Jadi emang cocok banget tuh kalau lu mau pakai kotoran puyuh, itu mantep banget kalau lu taruh sini. Nah, kebetulan ini gue jauh dari tempat peternakan puyuh, jauh banget ya, bisa hampir
15 sampai 20 kilo ya, jauh banget lah pokoknya, makanya gue males ya. Nah ini kotoran ayamnya pun kurang bagus karena ternyata udah kecampur dengan tanah ya. Jadi kalau lu lebih bagus lagi, lebih keren, lu taruh kandang ayam di sini atau kandang bebek. Jadi ntar ayam atau bebeknya tuh berak langsung di sini, buang kotoran di sini, itu insya Allah tuh yang namanya jentik, yang namanya kutu air itu meledak tiap hari. Lu nggak perlu pusing-pusing. Cuma gue agak sulit ya teman-teman. Nih gue pakai kandang ayam tuh sebelumnya sulit karena di sini banyak biawak gitu ya. Jadi biawak di Aceh itu luar biasa, bener-bener parah gitu ya. Anak kucing aja di sini bisa jadi mangsa biawak ya, anak kucing, anak ayam, bahkan ayam besar aja di sini bisa jadi mangsa biawak. Makanya agak susah gitu. Gue pernah ternak lele di belakang rumah, habis sama biawak. Dari 10 ekor kalau nggak salah sisa cuma satu gitu. Jadi makanya sulit ya, agak sulit dengan kondisi lingkungan. Jadi hasil yang gue lakukan selama ini ya paling begini. Nah jadi buat teman-teman tadi tipsnya, kalau pengen panen jentik tiap hari diperluas yang pertama. Yang kedua teman-teman, kalau pengen panen jentik tiap hari teman-teman ya berarti harus ngambil jentik-jentik yang memang bukan baru menetas. Jadi jentik-jentik yang udah berumur mungkin 5 hari, 6 hari, 7 hari. Kan umur jentik, umur nyamuk itu tergantung dari kondisi lingkungan ya. Dari suhu, dari makanannya. Nah ini kan setiap hari gua pasok makanan nih. Otomatis harusnya pertumbuhan jentik dan perkembangan jentik nyamuk sampai jadi nyamuk itu normal. Harusnya, karena makanan itu selalu terpasok gitu. Mungkin beda dengan kondisi di lingkungan, di alam yang memang makanan itu tidak tersedia secara normal. Nah kalau ini mungkin akan tersedia secara normal, dan ini mungkin jentik akan cepet banget jadi nyamuknya gitu. Mungkin harusnya dia ganti kulit 4 kali itu dalam waktu seminggu misalnya, mungkin di sini bisa jadi 4 hari atau 5 hari bisa jadi gitu. Makanya gue bilang tadi kalau bisa lu pakai saringan yang lubangnya agak gede dikit, sehingga lu ngambil jentik-jentik yang memang udah mau jadi nyamuk. Akhirnya akan bikin lingkungan lu bersih dari nyamuk gitu. Tapi jentik-jentik yang masih ukuran kecil, yang baru menetas, nah itu bisa lu bisa lu tinggalin di sini. Nanti lu panennya mereka kalau udah tua. Kan gak mungkin kita pilihin, mau gak mau kita pakai saringan yang lubangnya agak gede ukurannya. Itu caranya teman-teman. Itu insya Allah lu bisa panen tiap hari gitu. Kayak ibaratnya apa sih, orang kalau pengen apa sih tuh, kalau dianalogikan dengan kita tuh kan kayak orang ngejaring ikan pakai pukat harimau ya. Kalau pukat harimau itu kan jaringnya itu kan menjaring semua kelompok dan jenis dan umur ikan. Kan nggak boleh, karena dia akan memusnahkan habitat, memusnahkan ya ikan gitu, menghabiskan jumlah ikan. Padahal ikan-ikan kecil itu kan harusnya nggak dijaring juga ya, yang diambil yang besar-besar. Jadi kayak macam jangan pakai pukat harimau gitulah. Jadi lu ambil yang memang ukurannya itu ukuran itu besar-besar, yang kecil-kecil nggak usah. Jadi jangan pakai saringan yang kayak gini teman-teman, kecuali memang lu lagi pengen mempercepat pertumbuhan ikan cupang, lu nggak ada cacing rambut, lu pengen ngambil jentik yang ukurannya kecil, lu boleh pakai ini gitu. Boleh pakai ini silakan. Nanti setelah di sini yang ada yang besar ada yang kecil, nah tinggal lu saring lagi. Nanti yang besar-besarnya lu tampung, yang kecilnya nanti akan tersaring di bawah. Nah itu kalau kasusnya itu kan beda lagi gitu. Jadi gitu ya teman-teman cara memperluasnya. Dan yang ketiga cara memperluas, cara bisa panen tiap hari. Dan yang ketiga adalah kalau pengen panen tiap hari juga teman-teman harus pasok makanan di sini gitu ya. Kalau gue tadi udah bilang pakai air beras ya, pakai kalau ada bekas-bekas makanan boleh dimasukin sini ya kan. Terus apalagi kalau teman-teman ada deket sama tempat peternakan ayam, bebek, peternakan puyuh, nanti bisa dipakai. Bahkan kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai juga kotoran sapi gitu. Kotoran sapi diambil masukin sini gitu ya. Tapi saran gue sih, kalau nggak pengen ini cepet bau ya, cepet membusuk, jadi mengganggu lingkungan lain, saran gue tetap dibungkus ini. Ini akan mengurangi bau sih, akan mengurangi bau. Lu lubang-lubangin aja, jadi itu tidak akan terlalu bau gitu ya. Mungkin itu tips dari gue kalau teman-teman pengen panen jentik tiap hari di kolam sendiri gitu. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, assalamualaikum.